Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Kita akan membicarakan mengenai eksposisi kitab Yakobus, dan hari ini kita akan membicarakan kalimat kedua dalam surat Yakobus. Jika dalam video yang selanjutnya kita sudah membahas mengenai kalimat yang pertama, di mana Yakobus memperkenalkan dirinya sebagai hamba daripada Allah dan hamba daripada Tuhan Yesus, dan sekarang kita akan membahas mengenai kalimat pertama di dalam kalimat kedua dalam surat Yakobus, yaitu dalam Yakobus pasal pertama ayat yang kedua dan yang ketiga. Nah, saya akan membacakan bagi pendengar sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, jadi ini adalah kalimat kedua yang diucapkan oleh atau dituliskan oleh Yakobus. Nah, dalam kalimat Yakobus ini kita mendapatkan ada beberapa pemikiran penting. Nah, tetapi hal yang paling utama yang Yakobus ingin sampaikan kepada kita, ataupun kalimat utama, pesan utama, pemikiran gagasan utama dalam teks ini adalah bahwa Yakobus meminta kita merespons ujian iman ataupun pencobaan dengan mempertimbangkannya sebagai sebuah kebahagiaan atau mempertimbangkannya sebagai sebuah sukacita. Nah, jadi walaupun di dalam Alkitab bahasa Indonesia dituliskan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, tetapi di dalam terjemahan ataupun di dalam bahasa asli Alkitab ataupun dalam bahasa Yunani, dalam teks Yunaninya, sebenarnya di sana Yakobus menggunakan sebuah kalimat perintah. Nah, jadi sebenarnya seharusnya kita membacanya ataupun menerjemahkannya sebagai pertimbangkanlah atau pikirkanlah, gitu ya. Nah, apa yang harus dipikirkan? Yang harus dipikirkan adalah sebuah fakta ataupun sebuah kondisi yang bisa dialami oleh orang-orang percaya ataupun oleh siapapun juga, bahwa mereka harus berjalan atau mereka harus berhadapan dengan berbagai macam ujian iman. Nah, jadi waktu Yakobus menuliskan suratnya, nah dia mengingatkan kepada jemaat atau pembaca suratnya bahwa orang-orang Kristen ataupun siapapun kita bisa berhadapan dengan atau menghadapi berbagai jenis atau berbagai rupa ujian iman ataupun pencobaan. Nah, jadi istilah pencobaan pairasmois itu yang digunakan oleh Yakobus itu menunjuk kepada berbagai kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi oleh orang-orang percaya ataupun oleh siapapun kita. Dan Yakobus dia berkata, ketika kita berhadapan dengan realita tersebut, respon kita seperti apa? Nah, maka Yakobus menegaskan bahwa respon kita adalah pertimbangkanlah itu, pikirkanlah hal tersebut sebagai sebuah sukacita, gitu ya. Jadi dalam tulisan dalam Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, tetapi di dalam naskah aslinya bukan sebuah kebahagiaan. Istilah yang digunakan adalah pasankaran. Pasankaran itu sebagai sebuah sukacita, karan sebagai sebuah sukacita. Nah, jadi Rasul Paulus dalam hal ini Yakobus, dia mengajari jemaat Tuhan ketika mereka berhadapan dengan realita bahwa dalam hidup mereka ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak tantangan, apa yang harus mereka responi. Maka Yakobus berkata, pikirkanlah atau pertimbangkanlah semuanya itu sebagai sebuah sukacita. Dan kemudian Yakobus memberikan alasan. Nah, alasan apa yang membuat atau hal apa yang membuat orang-orang percaya harus berpikir seperti tadi, bahwa penderitaan yang dialami harus dilihat sebagai sebuah sukacita. Nah, alasannya adalah Yakobus berkata di dalam ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, memang di dalam bahasa asli atau dalam naskah asli Yakobus tidak menggunakan sebuah kata sambung bahwa. Nah, biasanya dalam bahasa Yunani istilah bahwa itu menggunakan istilah hoti, dan Rasul Paulus tidak menggunakan dalam hal ini Yakobus tidak menggunakan
istilah hoti, tapi dia menggunakan sebuah bentuk participle ginos kontes, gitu ya. Nah, istilah participle memang juga bisa digunakan untuk menjelaskan alasan ataupun reason, sehingga bisa, gitu ya, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan istilah sebab kamu mengetahui, atau lebih tepat sebab mengetahui, gitu ya. Nah, jadi pembaca surat Yakobus diminta mempertimbangkan segala penderitaan yang mereka alami sebagai kebahagiaan. Nah, groundnya apa, reasonnya apa, alasannya apa mereka harus melakukan itu, karena mereka mengetahui, gitu ya, karena knowing, karena mereka mengetahui. Nah, jadi itu adalah ground, alasan, bahwa alasan yang membuat mereka harus memandang penderitaan sebagai sebuah sukacita. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa ujian terhadap imanmu. Nah, jadi Yakobus sekarang menggunakan istilah yang berbeda di dalam menyebut pencobaan atau peirasmos. Sekarang dia mengganti istilah peirasmos itu dengan istilah yang lain, yaitu ujian terhadap imanmu, to dokimion tes pisteus humun. Nah, itu berarti ujian terhadap imanmu. Dan jadi Yakobus mengatakan bahwa penderitaan yang mereka alami itu adalah ujian terhadap iman mereka. Dan yang paling penting adalah ujian terhadap iman mereka itu dikatakan oleh Rasul Paulus menghasilkan, ya, memproduksi, menghasilkan ketekunan, ya, menghasilkan sebuah kualitas di mana orang-orang yang mengalaminya menjadi orang-orang yang kuat, yang kokoh, yang tekun, yang tidak mudah menyerah, menjadi orang yang disebut, atau dalam istilah bahasa Inggris steadfastness, artinya orang-orang yang berdiri kukuh, memiliki kekuatan di dalam menghadapi tantangan dan pencobaan. Nah, jadi Yakobus dia di dalam kalimat yang kedua dia menggunakan 3 gagasan. Gagasan yang pertama adalah gagasan yang paling utama, yaitu bahwa Yakobus memerintahkan, bahkan di dalam dia menggunakan bentuk imperatif, memerintahkan supaya umat Tuhan, orang-orang percaya yang orang-orang percaya untuk melihat, mempertimbangkan. Nah, mempertimbangkan apa? Nah, mempertimbangkan gagasan yang kedua adalah bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen bisa saja dalam hidupnya mengalami berbagai pencobaan, mengalami berbagai penderitaan. Nah, jadi Rasul Yakobus dia meminta, gitu ya, atau memerintahkan orang-orang percaya ketika memikirkan fakta dari gagasan yang kedua tadi, bahwa orang percaya bisa mengalami penderitaan, yang harus dilakukan adalah mereka harus mempertimbangkan hal tersebut sebagai sebuah sukacita. Nah, ini adalah gagasan utama dari apa yang Yakobus katakan, mempertimbangkan, melihat kesukaran sebagai sebuah sukacita. Nah, tentu alasannya apa? Alasannya adalah karena kita mengetahui, karena orang percaya tahu betul bahwa penderitaan, kesukaran itu bisa menjadi sebuah ujian iman. Dan sebuah ujian iman tidak diberikan Tuhan tanpa maksud, dan Yakobus di dalam kalimat yang ketiga menegaskan bahwa ujian iman itu diberikan Tuhan untuk membuat kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Nah, itulah sebuah ajaran yang indah dari Alkitab mengenai pergumulan hidup orang percaya. Nah, jadi apa yang kita bisa pelajari dari kalimat kedua dalam surat Yakobus ini? Pertama, kita harus menyadari bahwa orang percaya bisa mengalami berbagai penderitaan, kesukaran. Nah, namun kita harus mengevaluasi, menguji, dan juga mencari tahu apakah penderitaan, kesulitan yang kita hadapi itu adalah sebuah ujian iman dari Tuhan. Nah, karena Yakobus mengatakan bahwa ada penderitaan atau ada ujian iman, ada kesukaran yang memang merupakan sebuah ujian iman. Artinya itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita dengan satu maksud, untuk membuat iman kita bertumbuh. Nah, jadi kalau kita menghadapi penderitaan yang seperti itu, maka kita harus memandang kesulitan-kesulitan kita dengan penuh sukacita, sebagai sebuah sukacita. Kenapa? Karena Tuhan sedang memproses kita. Tapi ingat bahwa tidak semua penderitaan yang kita hadapi adalah ujian iman. Karena sebagian penderitaan yang kita hadapi adalah sebuah kejatuhan kita, atau kesalahan kita, atau konsekuensi daripada keberdosaan kita.
Nah, maka nanti dalam surat Yakobus kita akan membaca Yakobus memberikan nasihat yang menegaskan bahwa kalau kita mengalami penderitaan yang karena kesalahan kita, jangan pernah berkata bahwa penderitaan itu datang dari Tuhan, karena Tuhan tidak melakukan kita tidak bisa menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita ketika kehidupan kita mengalami kesulitan oleh karena kesalahan kita sendiri. Nah, itu yang aku katakan nanti di dalam bagian-bagian yang lain. Nah, jadi penting sekali di dalam kita membaca Alkitab, membaca surat Yakobus, kita betul-betul berhati-hati. Dan hari ini firman Tuhan telah mengajar kepada kita bagaimana memandang kesulitan-kesulitan dalam hidup yang merupakan sebuah ujian iman. Pandanglah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Lihatlah, pertimbangkanlah itu sebagai sebuah kebahagiaan, karena melaluinya Tuhan sedang membuat hidup kita ataupun iman kita menjadi bertumbuh, bukan hanya menjadi orang percaya kepada Tuhan, tapi tekun dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.